Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali berjumpa dalam pelajaran matematika wajib. Untuk materi kali ini, Bapak akan mengaplikasikan tentang geometri ruang dari yang kemarin. Dari 3 materi yang kemarin ya, dari titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang. Di sini Bapak mempunyai sebuah kubus, ya. Di sini kalian dituntut untuk mencari beberapa jarak. Ya, di situ ada dari titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, dan yang lainnya. Oke, langsung saja kita lihat. Di sini Bapak punya sebuah contoh. Diketahui kubus ABCDEFGH mempunyai panjang 2 cm. Tentukan yang pertama panjang BG, panjang AC, panjang AG, kemudian jarak dari A ke GH, jarak dari BC ke EH, jarak dari BC ke ADEH, jarak dari titik C ke BG, kemudian jarak dari EF ke ABGH. Oke, kita lihat. Kalian perhatikan. Di situ diketahui sebuah kubus. Bapak sudah buat kubusnya ya, ABCDEFGH dengan panjang 2 cm ya. Panjang sisinya itu adalah 2 cm. Jadi semua sisinya itu sama 2 cm. Yang pertama yang akan kita cari itu adalah panjang BG. Kita lihat BG di sini. BG mana? Kita cari. Dari sini berarti kan ya. Ini sama saja dengan jarak dari titik B ke titik G. Ini kita cari jaraknya berapa. Kalau kita keluarkan dengan yang kemarin ya, sama, ini akan membuat sebuah segi 3 B, C, G. BC panjangnya 2 cm ya. Kemudian CG sama 2 cm. Yang akan kita cari itu adalah panjang BG. Kalau sudah berbentuk seperti ini, sama dengan yang sebelum-sebelumnya, berarti yang akan kita gunakan itu adalah teorema Pythagoras. Untuk mencari BG, berarti gimana? BG itu sama saja dengan, kalau kita langsungkan ya, akar dari BC kuadrat ditambah, kita lihat, oke, BC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Berarti akar dari BC kuadrat 2 kuadrat ditambah CG 2 kuadrat sama dengan akar dari 4 ditambah 4 sama dengan akar 8. Ya, akar 8. 8 bisa kita sederhanakan? Tidak bisa. Ya. Untuk penyederhanaan, di sini kita rubah menjadi bentuk perkalian. Salah satunya apa? Cari angka yang bisa diakarkan. Angka yang bisa diakarkan itu seperti apa? 1, akar 1 itu nilainya 1 ya. Kemudian 4, akar 4 nilainya 2. Kemudian akar 9 itu nilainya 3. Nah, itu adalah angka-angka kuadrat, angka yang bisa diakarkan. Berarti 8 itu sama saja dengan 4 dikali 2. Akar 4 berapa? 2. Ini tidak bisa diakarkan, tulis lagi. Jadi 2 akar 2. Jadi BG panjangnya adalah 2 akar 2 cm. Bisa, BG panjangnya 2 akar 2. Kemudian yang B, kita lihat. Yang B yang akan kita cari itu panjang apa? Ini, panjang AC ya. Kita lihat sekarang. Berarti AC sama saja dengan, kita lihat di sini AC mana? Ini AC ya, AC. Kalau kita keluarkan sama dengan ini ya, A B C. A B C. AB panjangnya berapa? 2. Ini juga 2. Berarti AC sama dengan yang di atas. AC berarti akar dari, kita lihat, 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 4 sama saja. Berarti ini akar 8. Kita sederhanakan sama dengan yang di atas. Ini sama saja dengan 2 akar 2 cm. AC juga 2 akar 2. Kenapa ini bisa sama? Ya, AC dengan BG itu sama saja dengan diagonal sisi ya. Itu sama dengan diagonal sisi. Diagonal sisi itu gimana? Kalau sisinya 2 cm ya,
Misalkan sisinya kita ubah jadi A, nilainya itu pasti sama saja dengan A akar 2. Kalau sisinya 2 cm, berarti diagonal sisinya itu 2 akar 2. Kalau sisinya 3 cm, berarti diagonal sisinya 3 akar 2. Diagonal sisinya yang seperti apa aja? Ini diagonal sisi itu adalah garis yang menempel terhadap suatu bidang ini atau suatu sisi. Di sini kan ada bidang B, C, G, F. Ini nempel, ini namanya diagonal sisi. A, B, C, D. Ini namanya diagonal sisi. Ya, kemudian E, F, G, H. Berarti diagonal sisinya apa? E, G, dan F, H. Seperti itu. Bisa dimengerti ya. Kemudian kita lanjut yang C. Panjang A, G. Kita lihat AG, mana AG? A, G. Ini ya. Kebayang, berarti menyeberang di tengah. Kalau kita keluarkan, sama akan membentuk sebuah segitiga. Kita lihat, kita ambil yang ini. Ya, A, C, G. Yang diketahui apa aja? CG berapa? 2. AC, di sini udah kita dapat tadi ya. 2 akar 2. Berarti AG berapa panjangnya? Berarti AG itu sama saja dengan akar dari AC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Sama dengan AC kuadrat berapa? 2 akar 2 dikuadratkan ditambah CG-nya 2 akar 2 kuadrat. Ini cara pengkuadratannya gimana? 2 dikuadratkan berapa? 4. Ya, 4. Kemudian akar 2 dikuadratkan. Ketika akar ketemu akar, ya, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Ketika di dalamnya adalah angka yang sama. Seperti ini. Akar 2 kali akar 2 berarti nilainya 2. Ya, ditambah 2 kuadrat adalah 4. Jadi hasilnya 4 kali 2 adalah 8 ditambah 4. Jadi hasilnya akar 12. Bisa tidak disederhanakan? Bisa. Ada 12 itu sama saja dengan 4 kali 3. Ini harus selalu angka yang bisa diakarkan. Akar 4 berarti 2. Ini akar 3. Tinggal mengikuti. Ya, kalau AG, ini AG, ya, kalau ada garis yang membentang di tengah ruang, seperti ini namanya diagonal ruang. Berarti AG itu salah satu diagonal ruang dari kubus ABCDEF GH. Ya, ketika ada diagonal ruang, nilainya itu pasti A akar 3. Kalau sisinya 2 cm, berarti A-nya tinggal ganti dengan 2. 2 akar 3. Kalau 3 cm, berarti ini 3 akar 3. Seperti itu. Bisa, selain AG ada apa lagi berarti? AG, ada EC, ada HB, ada FD. Itu diagonal ruang. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian yang D sekarang. Jarak dari titik A ke G H. Oke, kita lihat. Ini titik A, GH mana? Ini G, ini H. Kalian bayangkan, dari sini ke garis ini, cari jarak yang paling dekatnya mana? Apakah dari A bisa ke H, atau A harus ke G, atau A harus ke tengah-tengah ini? Oke, langsung aja. Dari sini sudah bisa kita ketahui jarak yang paling dekatnya itu mana? Sama saja dengan jarak dari A ke titik H. Berarti A ke GH itu sama saja dengan jarak dari A ke H. Ini sama saja dengan diagonal sisi. Diagonal sisinya berapa? 2 akar 2. Berarti jarak dari A ke garis GH itu sama saja dengan A ke titik H, yaitu 2 akar 2 cm. Cukup itu jawabannya. Sorry, bisa cukup itu jawabannya ya. Kemudian yang E. Yang E kita lihat jarak dari BC ke EH. BC ke EH, bayangkan lagi. BC ke EH. Bisa kalian lihat garis ini ke garis ini. Ini sama saja dengan jarak dari titik B ke E atau dari titik C ke H. Ya, bisa diambil salah satunya. Berarti dari sini ke sini atau dari sini ke sini, itu jaraknya berapa? Ini sama saja dengan diagonal si. Jadi jaraknya berapa? Sama dengan yang tadi.
Berarti BC ke EH itu adalah 2 akar 2 cm. Mudah? Kita lanjutkan. Yang F sekarang. Oke, kita naik ke atas. Jarak dari BC ke bidang ADEH. Dari BC ke bidang ADEH kita lihat sekarang BC ini ya garisnya ke ADEH ke sini. Jarak dari garis ini ke bidang ini yang paling dekat mana? Ya ini yang paling dekat. Atau ini ya. Jadi sama saja dengan jarak dari titik B ke titik A atau dari C ke titik D. Kalau ke sini lebih jauh ya. Jadi jarak dari sini ke sini itu atau BC ke ADEH itu jaraknya adalah 2 cm. Itu jawabannya. Ya, bisa. Kemudian lanjut yang G, jarak dari titik C ke garis BG. Kita lihat jarak dari titik C ke garis BG, ke garis ini. Yang paling dekat mana? Apakah C ke G atau C ke B atau dari sini ke sini? Ini yang paling dekat justru. Ya. Jadi berapa ini jaraknya? Ini kalau kita lanjutkan, ini sama saja dengan diagonal C. Ya, C ke F panjangnya berapa? 2 akar 2. Ya. Berarti kalau setengahnya ini berarti berapa? Setengahnya dari 2 akar 2. Jadi berapa? Ini sama saja dengan setengah dari garis CF. Berarti setengah dari CF itu berapa? 2 akar 2. Setengahnya dari 2 berapa? 1. Berarti 1 akar 2. Atau sama saja dengan akar 2. Ini jaraknya. Yang G. Yang terakhir, yang H. Kita lihat jarak dari EF ke ABGH. Ya, masih bisa terlihat. Kita lihat jarak dari EF ke ABGH. EF ya. EF ke ABGH. Berarti ke sisi miring ini. Jarak dari sini ke bidang ini yang miring. Kebayang? EF ke sini. Berarti jarak yang paling dekatnya mana? Apakah dari sini ke sini? Dari garis ini ke sini? Atau dari garis ini ke sini? Atau justru ke sini lagi? Ini juga dekat ke sini ya. Ini jaraknya berarti berapa? Sama dengan yang tadi, dengan yang ini. Berarti jaraknya berapa? Setengahnya dari FC. Atau setengahnya dari CF. Setengah dari 2 akar 2 berarti berapa? Akar 2. Seperti itu. Sekian materi untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dimengerti. Ini adalah aplikasi dari geometri ruang ya. Sudah mencakup dari jarak dari titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang. Kemudian ada garis ke garis, garis ke bidang. Ya, sudah komplit. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Silakan kalian tinggal lanjut mengerjakan latihannya. Terima kasih Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.